sedang berada di Potret Gallery bersama ownernya majalah Potret dan Anak Cerdas, Pak Tabrani. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Pak, bisa cerita sedikit nggak, Pak, tentang majalah Potret dan Anak Cerdas ini? Wah, ini kalau saya ceritakan panjang nih. Yang singkat aja. Singkat aja. Ya. Nah, majalah Potret merupakan majalah perempuan. Majalah perempuan yang diterbitkan dalam rangka membangun gerakan menulis di kalangan perempuan. Awalnya hanya di kalangan perempuan Aceh, dan itu pun pada kalangan perempuan akar rumput atau kita sebut dengan grassroots women. Ya, grassroots women. Jadi artinya ya dari kalangan ibu-ibu rumah tangga yang latar belakang pendidikannya sangat rendah, dan idenya adalah untuk membangun gerakan menulis. Karena apa yang membuat kita tertarik untuk terpanggil untuk menerbitkan majalah ini adalah melihat pada latar belakang kehidupan perempuan. Pada saat itu perempuan hidup dalam kemiskinan. Kemiskinannya itu kemiskinan material dan juga kemiskinan intelektual. Nah, yang membuat prihatin adalah ketika saya membaca koran setiap hari di surat kabar gitu ya, saya tidak menemukan, hampir tidak pernah menemukan tulisan perempuan. Sebab itu ya, sebagai orang yang bekerja untuk dan concern untuk perempuan, maka pada tahun 1998 saya mencoba menginisiasi untuk menerbitkan majalah Potret. Tetapi baru terrealisasi itu pada tahun 2003, cukup lama. Ya, karena memang pada saat itu juga Aceh masih dalam keadaan masa konflik, dan juga tidak ada pembiayaan yang bisa merealisasikan untuk bisa menerbitkan majalah ini. Alhamdulillah pada tahun 2001 saya mulai melatih ibu-ibu, ya perempuan itu sebanyak 25 orang yang menjadi cikal bakal penulis yang mengisi majalah Potret. Nah, maka pada 2003, Januari 2003 kita luncurkan edisi pertama. Nah, pada saat itu yang kita terbitkan tidak dalam bentuk majalah seperti ini, masih dalam bentuk tabloid itu. Ya, bukan tabloid, tapi semacam dikatakan leaflet, bukan leaflet, tapi buletin. Buletin, semacam buletin. Ya. Jadi baru kemudian, tapi ketika tsunami terjadi, kantor kita juga tersapu tsunami, ya sehingga itu majalahnya terhenti. Nah, barulah kemudian tahun 2006 ketika kondisi saya juga yang pada saat itu mengalami trauma yang berat dengan tsunami, pada tahun 2006 saya mulai menerbitkan kembali majalah Potret, tapi ukurannya lebih kecil dari ini. Nah, jadi majalah ini dari Aceh untuk Indonesia, malah juga untuk mancanegara, karena juga dalam perkembangannya metamorfosis. Dulu hanya di Aceh, tetapi kembali berkembang ke Nusantara dan juga ke mancanegara, karena yang menulisnya bukan hanya ibu-ibu lagi, tetapi juga ada orang-orang yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi, termasuk juga perempuan-perempuan di luar negeri. Mereka mengirimkan tulisan tetapi dalam bahasa Inggris. Itu dalam majalah ini diterjemahkan atau gimana, Pak? Kita langsung mengangkat tulisannya yang berbahasa Inggris, ya supaya juga orang bisa membaca tulisan-tulisan sekaligus di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi bayangkan sekarang sudah 15 tahun lebih majalah ini ya hidup dalam keadaan seperti hidup bermetamorfosis, tetapi kita menyebutkannya itu kesulitannya adalah seperti bernapas dalam lumpur. Begitu. Nah, teman-teman, itu tadi cerita singkat dari Pak Tabrani tentang majalah Potret ya, penuh dengan pasti. Ya. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman bisa menikmati majalah Potret ini lebih gampang lagi, bisa melalui bisa online ya, jadi Pak, ya? kita menerima tulisan para perempuan atau siapa saja lah ya. Kita juga masuk ke sekolah-sekolah dari tingkat SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Jadi kita mengundang untuk mau berkarya, mengirimkan karyanya ke majalah Potret secara online. Ya, kirimkan ke potret.ccd@gmail.com. Nah, teman-teman juga bisa
bisa lihat tulisan-tulisannya di websitenya di Ya. Di www.portraitonline.com. portraitonline.com. Oke, terima kasih.